Salve, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, damai Tuhan beserta kita. Kali ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Sabtu 15 Februari 2025. Renungan bagi kita diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Dalam Injil hari ini, Yesus memberi makan orang banyak karena belas kasihan, sebab mereka telah mengikuti Yesus selama 3 hari. Yesus tahu mereka ada yang berasal dari tempat yang jauh dan tidak mungkin pulang dengan keadaan lapar, sebab bisa membuat mereka akan terkapar di perjalanan karena lapar. Dari ungkapan Yesus ini dapat kita tarik buat kita. Yesus itu sangat berbelas kasih. Dia sangat peduli kepada orang-orang yang mengikutinya. Nah, kita juga mengakui bahwa kita adalah pengikut Yesus, pengikut Kristus. Maka kita diberi gelar sebagai orang Kristen, orang yang mengikuti Kristus. Tapi sayangnya, banyak kita yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus dapat membantu kita. Kita tidak sungguh-sungguh percaya Yesus peduli pada kita. Sehingga mengikuti Yesus yang kita lakukan adalah mengikuti yang ragu-ragu. Kita selalu memberi waktu kepada Yesus adalah waktu yang sisa. Tidak waktu yang khusus. Tapi sisa-sisa waktu kita dalam kehidupan duniawi itu yang kita berikan. Sehingga kita bukanlah sungguh-sungguh mengutamakan Yesus, mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Tapi kita mengikuti Yesus dengan sisa-sisa yang ada pada kita. Baik itu waktu, hati, pikiran, dan materi yang kita berikan untuk Yesus selalu yang sisa-sisa. Tapi kita ingin menuntut mendapat perhatian yang besar dari Yesus. Inilah yang tidak sesuai, tidak sebanding. Kita lihat dalam Injil hari ini, orang banyak itu tidak memikirkan kehidupan dunia mereka. Yang mereka kejar adalah bagaimana mengikuti Yesus. Sampai-sampai bekal makanan pun tidak mereka pikirkan. Dan karena kepenuhan kerinduan mereka inilah, Yesus berbelas kasih dan menolong mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, begitu juga dengan hidup kita menggereja. Saat kita diajak oleh baik itu pastor, DPP, pengurus stasi, pengurus lingkungan, mengajak kita untuk bersama-sama hidup menggereja, kita selalu menolak. Alasan kita sebenarnya hampir sama. Kasih semua. Saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Saya tidak punya talenta. Itu yang selalu kita katakan. Untuk mengelak dari panggilan hidup menggereja. Apakah alasan kita ini sudah sangat benar? Jangankan sangat benar. Apakah sudah benar? Dalam Injil hari ini, saat Yesus ingin memberi makan orang banyak, itu ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang ada pada kalian? Murid-muridnya mengatakan, kami mempunyai 7 roti. Bayangkan, 7 roti, mungkin untuk 7 orang saja pun belum tentu kenyang. Tapi yang mau diberi makan ribuan orang. Tapi disinilah kuasa Yesus itu bekerja. Di saat dengan modal yang sekecil-kecilnya, apa yang ada pada kita? Sebab yang paling utama adalah kemauan. Kalau kemampuan yang ada pada kita itu berasal dari Allah. Allah juga tahu sebatas mana kemampuan kita. Tapi
kemauan itu adalah pilihan kita. Kita mau atau menolak. Kita mau dipakai Allah atau menolak. Ini adalah kehendak bebas kita. Kalau kemampuan itu adalah karunia Allah. Apakah kemampuan kita yang kecil itu akan kita persembahkan atau kita buang? Artinya tidak kita manfaatkan. Itu kehendak bebas kita. Dalam Injil hari ini bagaimana 7 roti itu adalah gambaran dari talenta yang ada pada kita. Begitu kita mau, seperti roti yang 7 tadi bisa mengenyangkan ribuan orang. Begitu kita mau, kita menjawab ya saat kita dipanggil untuk menjadi anggota gereja yang siap melayani. Kita akan dibantu oleh Roh Kudus, oleh Allah. Kita akan dimampukan. Ini harus menjadi iman kita. Dengan kita mengatakan ya, Allah akan melipat gandakan semua kemampuan kita itu. Sebab itu semua berasal dari Allah. Saat kita kembalikan kepada Allah, Allah tidak akan mengatakan kok sedikit. Sebab memang sedikit. Tapi Allah akan melipat gandakannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Allah itu berbelas kasih kepada orang yang mau mengikutinya. Dan Allah akan menyempurnakan saat kita mau memberi apa yang ada pada kita. Nah, hari ini kita diajak untuk mengikut Yesus. Setelah mengikut Yesus, kita diajak proaktif, bersedia membagi, memberi, bersedia menyerahkan apa yang ada pada kita. Dan kita juga diajak untuk percaya Allah sendiri yang akan bekerja untuk menyempurnakan apa yang ada pada kita. Saya sendiri bukanlah seorang yang ahli, tapi saya mencoba memberi apa yang ada. Dan mudah-mudahan saya merasa bahagia saat saya bisa berbagi firman kepada saudara-saudara yang terkasih. Walaupun yang saya sampaikan ini tidak sempurna, saya punya iman. Saat yang saya sampaikan ini sampai kepada saudara-saudariku terkasih, Allah lah yang akan menyempurnakan di dalam hati saudara-saudariku. Allah yang bekerja. Saya hanya memberikan sebatas yang saya miliki. Jelas sekali saat saya berbagi, saya tidak mengurangi apa yang ada pada saya, tapi saya berusaha memberi apa yang ada. Saya percaya begitu sampai kepada saudara-saudari yang terkasih, Allah lah yang akan menggenapinya, menyempurnakannya. Sebab Allah mengasihi dan sangat berbelas kasih kepada kita semua yang mau mengikuti Dia, mendengar firman-Nya, dan menjadi pekerja-pekerja di ladang anggur. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.